si Spider-Man itu Arlott. Arlottnya dia tuh mengerikan banget dan susah banget udah ditangkap. Jadi masih ada potensial juga sebenarnya untuk hero-hero lain yang belum kita lihat nih. Matilda tuh Matilda di band tapi. sama Falcon. Ya sama Loyi ya kalau nggak salah. Oke, Loi. Ya. Sana. Loyi, Fanny, biasanya Hilda di band atau Chusin yang bakal di band. Biasanya template-nya Fanny Zusen sih kalau di Kayaknya kalau menurut aku Falcon bakal diadu gak sih untuk Granger dan Bruno-nya. Kayak Fnatic Onyx Philippines tadi kan nge-ban Granger karena emang mereka udah pengen banget first pick Bruno kan. Iya. Dan kayaknya kalau sekarang better dilepas dua-duanya kalau menurutku. Iya, kayaknya bakal diadu memang. daripada satunya dibiarin. Iya, ya kayak tadi Itu pastinya winning lane. Repot-repot. Iya. Setidaknya kalau misalnya Bruno-nya Oh. di-ban langsung. Jadi mungkin Nah. sekarang Fnatic Onyx apakah mereka mau menjalani hal yang sama? Nah, kalau Dengan mereka Falcon. menjalani hal yang sama dengan Falcon, Falcon punya jawaban nanti kalau mereka di second pick. Oh, kalau mereka band Granger kita harus ngapain gitu. Tapi kayaknya sih band Bruno sih. Harusnya ban Bruno. Ya kecuali Tetep PD ya. nih. Tapi bisa PD lepas Brunonya. Siapa tahu juga mau, Adu dengan Layla. masih mau Waduh. test the water. Mencoba. Oh beneran loh. Mengulang lagi ya. Beneran Hylos dicoba ya, loh. kalau nggak Ini salah dia tuh. sampel dari Fnatic Onyx Philippines. Dengan cara apa mereka akan mencoba untuk melawan Bruno? Biasanya Farsa Kata Om dan Laila. Super Friends ya. Ya, Iya. let's see kan makanya. Apakah akan dibawakan Lailanya atau nanti bakal menuju ke Parsha juga? Enggak main Beatrix juga masih bisa. Halo Yves? Yves nggak di ban? Bener juga. Ya, ada Yves-nya banyak banget sekarang. Super Friends? Tapi Bruno ya masih ya. Tetap nih. Bruno Maleficent dan dua pilihan pertama dari Fnatic Onyx akan langsung menuju ke arah Chow kembali. Wow, ini sama Joy. ya, cuma dibalik ya. Ya cuma dibalik aja. Iya. Cuma mungkin kayak Chow-nya yang diambil ya untuk bisa memberikan pressure tambahan. Dan lagi-lagi untuk second pick lagi kan Fnatic Onyx Philippines bisa menciptakan sebuah elemen surprise untuk last pick-nya nanti. Jadi Chow-nya tetap bisa di-flex sampai dengan pick 4. Yep. Like deal. Jawaban Aja atas sih. Joy. Kayak gampang banget dia untuk tangkep dengan Joy-nya. Masih obvious. Obvious. Wow. Dua hero-nya masih sama ya. Bener-bener comfort untuk Royal Milk. Tapi emang to be fair di early game tadi Royal Milk-nya lumayan bagus sih. Nah hidup sih gamenya. Gamenya iya. hidup sih. Ya, tapi Povius cuman EXP yang memang ngasih badannya dia gitu loh. Hah? Tapi bukan tanpa efek sisi yang banyak juga ya. Cuman memang merepotkan lah buat tangkep dari Povius dan Parsha. Aku malah penasaran kenapa tidak Tigreal dan Fredrin Nah itu dia. untuk Falcon. Ketika mereka udah mencoba gitu loh, sampelnya ada nih. Iya. Joy emang susah banget gitu loh. Dan Falcon juga kemarin kan udah mencoba hal tersebut melawan Hades. Benar. Ketika Joy mencoba untuk mendeliver damage ke arah dari Fredrin, Fredrinnya stay alive di sana. Ya, tadi Freddy bakal di-ban. Kayaknya perahunya emang ke arah Royal Milk ya. Mengetahui bahwa di game sebelumnya pun band-bandnya ke arah Royal Milk untuk bisa di-enable di second phase-nya. Apakah ini bakal sama? Soalnya terakhir kali itu Hilda sama Edith ya. Ini Iya. Oh, Freddy-nya bakal di-ban. Ya pasti di ban sih. Oh iya, dibuang dulu nih. karena nggak mungkin bakal diberikan secara cuma-cuma ya Beatrix. Beatrix-nya di-ban juga. Good Yep. ban di sini karena dengan adanya Malefic Gun, Beatrix dengan Bennett ya terutama ya senjata yang Yep. cukup jauh jaraknya itu bisa melontarkan damage ke Bruno juga. Bruno-nya bakal bebas nih berarti sekarang nih. Kecuali nih kita melihat ada fancy Layla lagi yang keluar Ya, dari BTW, Elra. untuk Layla ini masih agak oke ya di sini. Belum ada dive yang Belum ada bagus. dive ya. Dan memang lagi-lagi ya menunggu last pick dari Coach Why Not tentunya. Mungkin cowoknya nggak bakal di flex lama-lama. Mungkin pick keempat udah kelihatan nih cowoknya bakal kemana. Mungkin saja bakal ada pick terhadap Glue juga masih possible karena kebetulan di sini dari Fnatic Onyx Philippines butuh badan juga kebetulan. Iya. Yang tanky juga masih ada Gatot Kaca. Alpha-nya. Oke. Band Alpha obvious banget sih. Glue bisa muncul di sini. Iya. Tapi berarti opsi jungler buat Falcon udah lumayan tipis nih. Opsi jungle-nya sebenarnya masih ada Suyo sih di sini. Oh, wow. Ya pada saat ada Baru nyadar. Hayabusa juga. Oh, Ada Hayabusa, ada Suyo. Harusnya ada Hayabusa. Ya, masih banyak sebenarnya. One yang di ban. Bener-bener menghilangkan semua opsi gold laner ya. Ada Granger, Beatrix, One semuanya dibuang. Ya, Iritail mungkin kalau mau. Ya, Irithel masih ada buat Irithel adu is critical okay. damage. Kayaknya bakal berasa kalau misalkan di sini Glue duluan yang diambil karena udah ada ban terhadap Alpha kan. Jadi sekalipun mungkin akan ada Faramis atau bahkan mungkin Vexana, seenggaknya kalau playstyle dari Kirk dia paham gitu loh. Kalau misalkan berhadapan dengan Faramis dan juga Vexana dia nggak boleh buru-buru untuk mengeluarkan ultimate-nya. Ya so be it. Oke. Dan Cloud yang diambil. melawan Bruno. Wow, oke. Setidaknya yang dive bisa 2 orang di sini. Oke. Juga ada long range artillery di Yes. Farsanya juga.
Oke, berarti ini cowoknya masih flex untuk EXP juga masih possible karena bisa jadi bahkan ada 3 yang dive. Berarti ini kalau misalnya FNOP menang, possibly Kelra nggak bakal dapat MVP. Soalnya ini lebih ke arah team game daripada Kelra, protect Kelra and snowball buat dia. Ya kayaknya sekarang malah protect Super Friends deh. Iya, Biarkan Super Friends mendapatkan posisi terbaik ya. Iya. Nah, Suyo yang tadi mungkin Kevin juga kayak baru sadar, oh iya Suyo. Gak ada yang ban sama sekali, punya win rate yang cukup oke sebenarnya di turnamen ini. Soalnya dari kemarin first pick terus ya. First pick terus. Nah ini tinggal mid lanernya nih. Valentina. Mereka nggak bisa buru-buru sih Om. Valentina bisa tapi kalau mau tipe hero yang follow up, Nana. Wah. Mana? no way. Guys. Paramis. Oh. Nggak dinaik glue juga ya. Iya. Nggak dinaik glue juga. Good choice tapi yang mungkin seperti tadi Kevin bilang ya, karena sekarang ada Frederinya, Cloud-nya kayaknya bisa lebih hidup walaupun lawan Faramis. Oke. Tapi Faramis juga good option sih, karena mereka bakal lebih sustain juga sekarang. Nah ini balik lagi nih. Berarti Konik mereka punya jawaban buat Bruno nggak? Karena kalau ngelihat ya Terizla. Brunonya bisa dijauhkan dengan Parsha. Rizla atau Gatot ya di sini ya? Aku lebih suka Teresla sih. Oh, lupa. Oh, Edith. Ya Kirk yang keluar. Oke. Wow. Cukup mengerikan secara history Semuanya dari punya damage ya. Fnatic Onyx Philippines. Tapi let's see untuk game yang kedua apakah ada poin yang bisa disusul oleh tim Falcon. Langsung saja bersama Aul dan juga Pak Pulung. Yap, terima kasih Our Panelist. Dan kalau kita lihat ya bagaimana drafting dari Fnatic Onyx tadi, full damage ini sepertinya. Hampir semuanya ada damage. Hampir semua ya, dibilang tebel-tebel juga. Ya nggak tebel gitu, tapi kalau punya damage ya punya gitu semuanya. Yap. Dan mau main pick off juga bisa. Mau main tabrak belakang juga sangat possible. Tapi Cloud dengan Purify ini akankah menjawab? Bagaimana di landing aja dia agak lumayan berat nih ketemu Bruno. Di Ya. teamfight bakal lebih susah lagi dengan adanya Tigreal. Oke, kita lihat karena tadi kita penasaran nih, Joy bisa juga nggak selamat dari Tigreal kah, dari Suyo kah, ataupun dari Poveus itu sendiri. Jadi langsung saya untuk sekarang kita berangkat lagi menuju ke Lane of Dawn menyaksikan di game yang kedua, match yang pertama Best of 5 series. Alright, game pertama tadi udah diambil sama Fnatic Onyx Philippines ya. Ada sebuah keunggulan, berarti kalau misalkan Onyx bisa secure point lagi, berarti mereka akan menuju ke arah match point. Dan pertemuan antara Suyo dan juga Joy. Ini emang udah kita sering kali ngeliat ya, matchup Suyo Joy. Ya. Kan kita udah jarang ngeliat adanya Suyo Alpha. Oke. Tapi sejauh ini coba lihat tuh, Brusco sekarang yang menggunakan dari cowoknya ya. Akan seperti apa lagi nanti pattern permainannya. Karena di season yang berbeda, Kick kali ini menggunakan Edith dan Dex. Dilihat aja dari kejauhan. Yap, belum ada gangguan yang cukup berarti juga sebenarnya. Dan kalau mengintip ya, Master Assassin yang dibawa sama Kelra. Oke. Dengan basic common emblem. Dia ingin pede, ingin menang banget di landingnya. 1v1 situation yang akan berhasil diamankan oleh Kelra atau memang Bruno saja yang terlalu OP untuk sekarang. Ya dan gimana kalau ngeliat dari Cloud sebenarnya kita udah jarang ngeliat pakai basic common emblem ya semenjak gak ada mananya juga. Lebih kadang ke arah fighter ada yang mau ngambil ke assassin ataupun ke marksman. Tapi untuk sekarang dengan basic common emblem lagi nih yang digunakan oleh Kelra. Kemunculannya di M6 ini. Wah, King Kong berhasil tadi seperti untuk bisa mendapatkan, tapi King Kong terjebak. Untungnya masih ada Kick tadi yang datang untuk bisa membantu sedikit lebih tersisa. King Kong akan kabur dari tersebut. Tapi Dex yang menjadi korban. Mereka memanfaatkan damage di awal untuk bisa membabat habis siapapun pemain dari Falcon. Harus sih. Tapi masalahnya late game insurance-nya juga mereka punya dan PX7. Oke, PX7 bisakah dia selamat? Karena dengan Purify yang dia miliki tidak akan bisa membantu banyak untuk bisa kabur 2 poin kill di awal. Sebuah early game yang begitu manis buat Fnatic Onyx Philippines ya. Bagaimana tadi ada pertemuan antara Kingko yang langsung di backup juga. Sehingga Dax harus hilang menjadi first blood tadi untuk Fnatic Onyx Philippines. Dan ngebuat akhirnya snowball power yang harusnya bisa diambil sama Suyo ini patah. Ini udah enak banget juga ya di awal-awal ya. Makanya. Tinggal bagaimana nanti mereka bisa melanjutkan dan BMI-nya. What? Oke. Satu rotasi yang begitu baik jarang kita lihat. Ada rotasi karya dari Cole. Tapi Creek-nya terjebak sendirian. Ada satu balasan yang dilakukan oleh Falcon. Tapi 4 versus 2 juga sih sebenarnya ya. Tukernya sama Gold Laner itu bukan menjadi pertukaran yang adil untuk Falcon Esports. Sementara dari Turtle yang akan dibayar oleh mereka. Seenggaknya menutup lagi kerugiannya. Tapi ada platingan yang hampir maksimal. Di arah top lane. Ini platingan diambil. Purple buff-nya juga diambil tadi sama King Kong. Belum lagi Brusco tadi ngejagain di area mid. Ini bagus banget loh. Mereka udah tahu bagaimana caranya untuk menanggulangi hilangnya turtle yang pertama. Karena memang kayaknya nggak mau di kontes sih. Balik lagi nih Joy.
kayaknya nggak bisa yang terlalu lama juga untuk tarik ulur di area turtle-nya. Sehingga nyari pertukaran aja dan ini berhasil. Bedanya di game pertama tadi Falcon juga melakukan hal yang sama. Tapi nggak berhasil. Cuman gagal. Gak ada yang nahan di tengah. Nah tadi bedanya Brusco nahan di tengah langsung. Jadi walaupun Suyo-nya fokus ke arah turtle, yang lainnya udah mulai bergerak ke area dari purple buff mereka udah gak bisa lagi. Karena ada Brusco emang udah sendirian tadi stay di area tengah untuk bisa menghalangi jalan dari pemain-pemain Falcon itu sendiri. Yes. Dan 1100 ya gold lead yang sekarang dipegang sama Fnatic Onyx Philippines. Mereka masih coba untuk nurunin temponya. Waduh dihajar nih, 2 melawan 2 sesaat lagi. Dan Dex hadir, bersiap untuk bisa mengantar damage-nya. Tapi mereka semua berusaha untuk bisa kabur, sejauh ini masih aman. Tempatnya berbeda, ada Hasclaw dan juga Enchanted Talisman yang sudah jadi. Alright. Ada Hasclaw ya. The Way of the Dragon. Oke, The Way of Dragon kembali langsung dikeluarkan, tapi untungnya masih ada dari Ram. Tapi Federal Strike di tempat yang lain berusaha untuk bisa menghantarkan damage-nya pula. Masing-masing source skill belum menghasilkan apapun. Ya dan flicker dari Brusco emang terpaksa harus dikeluarkan ya. Karena memang tadi udah low banget juga dan King Kong akan mencari. Waduh hadir lagi dong, beda levelnya. Dan berhasil kali ini mengamankan dari Purple. Yap, dengan perbedaan level juga yang terlihat. Tapi emang Retribution dari Dax tadi agak sedikit kecepatan. Sehingga akhirnya King Kong bisa mencuri ke arah purple buff milik dari Dax. Tadi beda level juga kan, jadi agak-agak ragu juga nih perhitungannya. Telat sedikit yang King Kongnya poin retribution lebih gede, kecepatan juga jadinya kayak tadi. Iya, jadi agak dilematis ya untuk Dax-nya juga. Dan Turtle akan menjadi tempat peperangan selanjutnya harusnya. Karena Kirk Oke, akan seperti apa lagi? The Wave Dragon langsung dikeluarkan begitu saja. Hilanglah sudah Kid X-nya. Tidak akan ada lagi satu implosion yang bisa dikeluarkan. Tapi Brusco harus menukarkan nyawanya. Satu untuk satu dari masing-masing roamer. Oke, tapi udah ada King Kong nih. Oke, King Kongnya hadir di bagian belakang. Tidak akan ada lagi turtle untuk mereka. Tapi sejauh ini coba lihat mereka berhasil untuk bisa membawa habis semua pemain dari Falcon. Wow. Walaupun ada Faramis untuk bisa menambahkan durability ya. Tidak berpengaruh apapun. Dan sepertinya nggak ngaruh dan Kirk. Oke, Kirknya mundur dulu. Benny mencoba untuk bisa menghantar damage-nya tapi tepat. Berada di depan dari Cloud. Dan Dex harus mundur. Tapi lihat ada satu split lagi yang dilakukan oleh King Kong. Upaya di Waduh, Wave Dragon. Dan tepat di area dari Federal Strike. Oke, What? solo kill. Solo kill. King Kong. Terlalu mengerikan dari bagian bawah, seperti masih berlanjut antara King Kong dan juga Royal Milk. Wah, ini King Kong bener-bener udah terlalu snowball dan lagi-lagi di top lane. Sendirian saja Benny, bisakah dia selamat? Untuk Kelranya lebih baik menahan mundur terlebih dahulu. Wah, ini jadi kayaknya berkiblat ke Brawl server nih. Perang terus dari tadi. Perang terus. Dari tadi gak berhenti-berhenti loh. Dan bahkan kayak dari Fnatic Onyx Philippines selalu dapetin celah yang begitu manis untuk dapetin splitnya. Tadi upaya di tengah nggak berhasil karena di defense sama Falcon Esport. Tapi bawahnya akhirnya terbengkalai dan itu yang dimanfaatkan oleh King Kong. Yang akhirnya ngebuat dirinya akan semakin jauh lebih tajir lagi. Tuh digas lagi, pede banget Super Prince ya coba. Mungkin ya kita tahu lah kalkulasinya tidak akan bisa langsung membuat Royal Make-nya tumbang. Tapi setidaknya tetap dicoba. Memanfaatkan memang damage yang mereka punya dari tadi. Pertempurannya juga terpisah, ya wes keuntungan untuk Fnatic Onyx. Dan Rico memang harus terpaksa dikeluarkan. Itu dia. Ya itu buang tujuannya. waktu kan. Seenggaknya walaupun memang nggak niatnya dapetin poin kill, tadi nggak benar-benar dipaksa juga Wait, sama Fnatic. ada satu lagi, The Way of Dragon. Tidak boleh ada yang terpisah dari Falcon. Digas lagi, mereka mau lagi dong. Kita pikir tadi cukup lewat Kid X tapi ternyata tidak. Benny juga menjadi korban. Selagi ada kesempatan ini benar-benar digas habis sih Fnatic Onyx Philippines. Siap, dan Federal Strike dikeluarkan kembali. Sementara sekarang Super Prince ya harus menutup lagi lapak yang dia miliki. Dan sekarang pertempuran kembali terjadi. Ada 3 player tersiap tapi Royalty pun langsung menjadi korban. Coba lihat King Kong yang mengejar tadi karena satu player di mana untuk sekarang. Dex hilanglah sudah menyisakan Kid X dan juga Benny saja yang baru respawn. Ini ngelihat Joy, ngelihat Cloud, ini temponya dari tadi tinggi terus loh dari Fnatic Onyx Philippines. Mereka nggak ngasih kendor sama sekali, apalagi dengan adanya inisiasi dari Brusco. Siapapun yang ada di depan matanya, coba untuk diberikan peak of powernya dengan follow up yang cukup. 2-12 sekarang. Ya udah, ini memang counter dari permainan super kayak begini kan, pick off-nya satu persatu gitu loh. Ada yang kepisah hajar, ada yang kepisah hajar langsung. Yap. Dan itu berjalan sangat efektif ya untuk Fnatic Wah, Onyx efektif Philippines banget. juga. Dan bagaimana caranya untuk menanggulangi damage dari King Kong, karena secara terlihat ya sisinya memang ada di Kid X. Tapi King Kong udah terlalu licin gitu loh untuk bisa di implosion. Dan kayaknya implosion aja nggak cukup untuk bisa menghentikan laju dari King Kong yang belum tumbang sama sekali. Begitupun dari Kelra dan Super Prince
Yang dimana positioning Super Friends jauh banget di belakang. Kelranya juga dia punya Purify. Wait, dikeluarkan lagi. Tidak boleh terlalu maju. Plus dia tadi juga Kid X-nya kan kena duluan terus gitu loh. Jadi ujung-ujungnya 4 lawan 5. Kepisah lagi. Langsung kabur lagi Dex-nya terlalu berbahaya. The way of Dragon. Royal Milk kali ini yang menjadi korbannya satu terakhir. Tapi Kelra bocor sudah. Seluruh HP yang dimiliki oleh Royal Milk. Di menit 8-9 detik Kelra udah jadi Trinity marksman attack speed-nya. Udah prematur ini McCloud-nya. Makanya tuh gimana nggak Royal Milk tadi bocor halus. Waduh. Bocor halus cuma seluruh tubuh tadi ya. Jadi emang bocor gede aja tadi. Terlalu banyak injek paku kayaknya. Waduh, lewat mana itu? Dex, bisa gak dia kabur? Bisa sejauh ini. Bisa ya. Dan King Kongnya juga bakal coba untuk mundur lagi perlahan. Dan Falcon Esports, mereka belum menemukan jawaban untuk bagaimana caranya. Jangankan mau dapetin menang team fight, nyulik satu aja ini susah banget. Susah banget. Ya tadi mereka juga terpisah-pisah, sementara mereka juga masih butuh platingan, mereka masih butuh juga untuk wave minion bisa dimakan. Yap, mereka butuh farmingan, nggak bisa, mereka sekarang masih kepisah semua gitu loh mainnya. Dan targetnya juga udah terlalu banyak gak sih? Ini Ya. mau ke siapa dulu? King Kong, Super Friends, apa Kelra? Ini tiga-tiganya bahaya. Atau ya mau Brusco. Ya ini belum waktunya juga untuk Falcon dari meta kumpulnya kan. Yap. Tapi sejauh ini dihajar lagi Kidex. Ada PX7 tadi datang untuk bisa membantu, tapi sepertinya Kidex kali ini sempat untuk bisa mengeluarkan implosionnya hanya saja. Kidex belum menjadi korban, Royal Milk harus melakukan flickernya. Ada serangan lagi, dua player tadi mendadak masuk ke area terdepan. Bakal belajar duet, Kelranya pun masih berhasil mengatakan damage dan juga selamat dari area itu. Wah, sebuah pergerakan yang cukup berani dari Kirk. Walaupun Indian dirinya harus tumbang. Tapi setidaknya dia membawa juga Royal Milk menjadi nyawa tambahan. Waduh, dihajar lagi King Wow. Kong, terlalu cepat pergerakannya King Kong. What? Oke, satu lagi masih selamat, masih ada PX7 tadi yang datang membantu. Waduh. Waduh. Ini serangan macam apa yang dikasih Fanaticon? Wah, ini serangannya semuanya sih. Dari strategi, mental, psikis, semuanya kena. Semuanya ini. Semuanya, karena dari tadi dari Fnatic Onyx Philippines bener-bener gak tertanggulangi loh. Bagaimana apa yang sudah mereka berikan. Agresivitasnya, pick off dan bahkan gerakan-gerakan kejutannya itu loh. Iya loh. Waduh. Tapi setidaknya dengan hal seperti ini kita pun masih bisa belajar lagi nih. Kita pun bisa belajar melihat bagaimana pola permainan untuk bisa mengantisipasi hero-hero support kayak begini. Hero-hero kayak adanya dari Faramis ataupun Pisahin dari satu Tigreal. ya. Jadi pisahin satu persatu gitu loh. Ada pelajaran bisa kita ambil dari match ini. Yap, dan juga tadi sebenarnya ada sempat implosion yang on point ya. Yap. Connect karena 3, tapi apa? Follow up damage-nya gak ada. Pola damage. Iya, Benny bener-bener lagi tertinggal banget keadaannya. Dan Waduh. juga Oke, King Kong sendirian kabur lagi. kabur, udah terlalu lincah dan gak ada yang benar-benar bisa menghentikan bagaimana laju dari King Kong. Yang kita udah ngeliat ada 6 poin kill tabungannya. Walaupun dari Orange Buff masih bisa diamankan ya. Tapi lihat, split push-nya aja gak kejawab sama sekali. Yep. Dan sekarang sudah ada Blood Wings juga yang dikeluarkan. Feather Strike digunakan untuk bisa memukul mundur beberapa pemain dimiliki oleh Falcon di area atas. Kelranya sendirian free banget untuk bisa mengatakan damage-nya ke area dari Best Turret Lord-nya pun sudah hilang, masih tertahan sejauh ini. Yap, dan kayaknya winning condition dari Falcon Esports adalah sabar nunggu momentum sembari Benny-nya jadi item-itemnya. Nah sekarang Benny udah punya Malefic Gun. Tapi coba lihat pergerakan dari Brusco, masih mencari celah untuk bisa menculik ke arah satu player. Dan mereka harus menahan sedikit. Yap. Dan nantinya di saat ada Benny yang udah punya item-item mumpuni, ya udah semua bakal jadi penjagaan untuk Benny. Yep. Protect Benny with all cost. Karena dia yang bisa delivering damage secara konstan. Dengan positioningnya juga. Tapi masalahnya apa? Range dan juga area of effect dari Super Friends ini udah terlalu jauh. Wah Cloud-nya udah segitu. Sementara dari King Kong-nya juga udah segitu. Duitnya gimana sih cara farmingnya dari tadi ya? Ya free banget, semua lininya menang soalnya. Tapi Brusco mencari siapa yang akan menjadi korbannya. Coba lihat siapa yang akan menjadi. Tapi implosion dikeluarkan kali ini berhasil mendorong ke arah Kirk. Dan Kirknya pun masih bisa kabur tapi tidak untuk waktu yang lama. Karena diri pun sudah menghilang. Dan barusan ada NetherRealm yang memang sudah tertrigger. Yap, tapi ada celah lagi. NetherRealm dibayar dengan lagi-lagi base turret nyawa dari Kirk yang harus dihilangkan. Ini nggak setimpal dengan base turret di red top lane. Gak setimpal banget karena Kirk bisa spawn dalam 15 detik tapi base turret gak akan muncul lagi. Ini King Kong kalau nabrak sendirian, udah nih gua gak tahu lagi nih gua. Iya. Ini kalau dia nabrak sendirian nih oke, ada pergerakan dan tidak. Kalau dia tadi nabrak sini gua kagak ngerti lagi pola pikirnya gimana. Dan ini salah satu ngeantisipasi dari range-nya Bruno kali ya. Ya. Di out range lagi gitu loh sama hero-hero yang punya AOE gede.
dan range jauh dari Super Friends dengan Varsha-nya. Sebenarnya itu yang dilakukan sama Falcon Esports di game pertama. Cuman nggak berhasil. Nggak berhasil ternyata lagi. ya. Iya, karena dengan Varsha lawan Bruno. Ini Brunonya gimana ya? terlalu luasnya karena apa? Di depannya ada Fredrin, ada Matilda juga. Dan Chow, itu dia. Yang selalu bisa mengganggu dan bahkan Chow dari Fnatic Onyx Philippines kan fleksibel. Tadi di game 1 kan dipakai Kurt. Yap, sekarang dipakai sama Brusco. Heeh. Udah sekarang Lordnya nih. Kalau mereka ambil aja juga nggak bakal ada gangguan. Nggak bakal ada yang berani untuk maju. Ya dan dia udah memang harus diikhlaskan dulu ya. Yap. Lordnya sembari setup defense dari Falcon Esports dan bedanya adalah sekarang Falcon Esports nggak punya high ground defender secara pasti dan secara yang terlihat kuat ya. Ya tadi di game pertama ada Varsha. Sekarang bener-bener yang ngandelin Benny-nya. Dan Benny lagi-lagi ini bakal ketetes sama feeder Ice Strike aja. Yap. Minimal udah harus hilang setengah HP lah. Cuman mungkin masih ada sedikit lah ya winning position yang dimiliki oleh Falcon di mana mereka sekarang defensif. Tapi mau tidak mau mereka juga kumpul 5 kan. Dengan kumpul 5 adanya Netherrealm kita lihat ya, apakah ini bisa dilakukan seefektif mungkin karena ada Rose Gold Meteor juga yang udah dimiliki oleh Benny. Dexnya juga sudah memiliki satu BOD dan Brusco mencari celah. Siapa yang akan dia culik? Satu Bestara di bagian bawah juga udah berhasil dihancurkan. Lordnya sudah masuk ke dalam area defense dimiliki oleh Falcon. Pertempuran kembali terjadi. Ada Wolf yang sudah dikeluarkan pula tapi mereka masih menahan untuk tidak mau masuk terlalu dalam. Yap, hanya berpuas dengan adanya base turret di arah bawah ya. Gak bisa memaksakan kehendak juga dari Fnatic Onyx Philippines walaupun mereka udah unggul di angka hampir 13.000. Itu gold yang sangat-sangat jauh pastinya. Sekarang base turret pun udah luluh lantak semua dari Falcon Esports dan bahkan Falcon mereka nggak dapetin turret sama sekali nih dari Fnatic Onyx Philippines dengan itemization. Sekarang Malefic Roar juga udah terselip di tubuh dari Kelra. Queen of Nature, Rose Gold Meteor. Udah itu mah PD masuknya itu mah. Masuk Blazing Duet, Purify, waduh. Yap, dan lihat dari King Kong dan juga Super Princess sama-sama punya Holy Crystal dan Wishing Lantern. Gimana nggak babak belur itu Royal Milk dan Kid X di depan. Yap. Dan itu pun nanti ya mungkin dari WON bisa ya ditukar dengan satu Winter Crown. Kita tahu ya bagaimana kombinasi Blazing Duet dia juga Winter Crown. Dia akan semakin leluasa lagi untuk bisa mengatakan damage-nya tanpa ada gangguan yang benar-benar bisa membuat dirinya gagal. Iya, tercancel lah ya. Dan Immortal akan menjadi item pilihan dulu untuk Kid X-nya agar ada sedikit waktu lagi nih untuk bisa bertahan. Magic Center setelah diaktifkan, memang nge-reveal keberadaan dari Kirk dan juga Super Free, tapi nggak banyak yang bisa dilakukan sama Falcon Esports. Mereka hanya mengandalkan farming dari SDM, sumber daya minion, yang dimana udah mulai di-freeze juga perlahan nih sama Fnatic Onyx Philippines. Iya, sumber daya minionnya juga ini datangnya udah mulai terlambat semua nih estimasi waktunya nih. Delay. Delay semua nih, ditahan-tahan nih juga dari tadi. Ketahan dan bener-bener ya udah semuanya berarti farmingan akan dikasih ke Benny harusnya ya. Ini mau konsil nih di sini. Oh enggak, lagi-lagi. Enggak. Cuman Konsil dari situ kejauhan juga. jauh Pak, nggak nyampe. Nah tapi invade udah dilakukan juga sama Fnatic Onyx Philippines ya. Lagi-lagi dari Falcon Esports, mereka juga minim hero yang bisa buka vision gak sih? Kayak paling Royal Milk. Karena Kid X kalau di depan bakal dibabak belurin abis sih, dimakan. Dan dia harus hadir belakangan untuk bisa memberikan kejutan dengan implosionnya. Ini Benny, Windtalker juga udah diambil. Kayak sepatunya udah dibuang nih. Udah Benny pakai Windtalker aja. Udah ya. Karena mau gak mau ya dia harus punya damage yang cukup gitu loh. Kritikalnya emang benar-benar ditumpuk kali nama Benny. Harus dialah jadi harapan bangsa dari Falcon Esports sekarang. Dan Lord sudah muncul di menit yang ke-16, belum Lord yang evolve tapi sepertinya akan langsung dieksekusi langsung oleh Fnatic Onyx Philippines. Yap. Sementara sekarang mereka sudah berkumpul dari Lord, tidak akan ada upaya yang bisa dilakukan oleh Falcon itu sendiri. Alright, masih cukup bersabar lagi Falcon Esports setup defense yang telah dilakukan. Fnatic Onyx Philippines mereka akan bisa mengawal Lordnya nanti bersamaan dengan Super Friends yang bisa menghancurkan posisi setup defense dari Falcon Esports. Nah, itu diporak-porandahkan semua, harusnya langsung kocar-kacir. Pasti. Tuh, minion di bawah ditahan, dibiarin aja. Di tengah udah terlanjur lewat, di atas dibiarin juga. Wih. Capek ini Falcon nih sekarang nih. Ya mereka cukup nahan dulu ya dan Kid X ini kalau nggak recall sih berbahaya Selesai ya. nih ya, selesai nih. Ini Oke. kalau ketahuan Wah, nih, ketahuan sih. Weh, oke. Kepulangannya terlambat, ada Kelra juga. Konsil harusnya dikeluarkan tapi Seeker Hammer kali ini tidak begitu saja. Terhambat kepulangannya. Hanya akan ada 4 player kali dari Falcon. Akankah dibiarkan satu terakhir tapi benar aja. Dibiarkan begitu saja Lordnya masuk. Sementara dari Kid X harus pulang. Masih ada waktu yang harus dia beli. Sementara mulai maju ke area terdepan tapi base-nya coba lihat base-nya langsung diajar oleh Kelra dan selesailah sudah game yang kedua. Yap, Fnatic Onyx Philippines menuju ke match point.
dengan kemenangan yang cukup solid, dengan kemenangan yang cukup sabar juga sebenarnya. Dan akhirnya upaya naik high ground, Falcon Esports tidak berkutik sama sekali. Waduh, ini tempo permainan begitu cepat dipertontonkan ya oleh fanatik Onyx Filipina. Mereka tahu bagaimana menyikapi permainan support. Mereka tahu bagaimana menggunakan hero support juga di game yang pertama. Tapi sekarang marilah kita berikan langsung kepada para panelis. Let's go. Match point nih 2-0 ya. Win6 sudah diamankan oleh Fnatic Onyx. Tapi bedanya mungkin sekarang game time-nya nggak terlalu cepat kayak tadi ya. Iya, karena kita ngeliat Fnatic Onyx mereka juga respect ya. Iya. Kayak dari draft mereka juga mereka gak berani buat terlalu nabrak lah karena ya salah sedikit bisa tergelincir. Kalau ada Tigreal, apalagi kalau misalnya Purify-nya nggak banyak, itu ada posibilitas untuk comeback. Kita bisa lihat di M5, Keyboy 15.000 gold lead masih bisa comeback. Tapi masalahnya tadi mungkin Tigrealnya agak terlalu kreatif ya tadi. Coba untuk offline. Tapi sayangnya Ya. situasinya tidak memfavor dia. Tapi kalau ya boleh ngambil kesimpulan ya dari Fnatic Onyx Filipina. Even waktu match kemarin loh, match kedua aku kan sempat bilang kalau misalkan let's say draft dari SRG dibawain ke Fnatic Onyx Filipina, itu biasanya mereka bisa eksekusi. Ini udah terbukti gitu loh. Waktu draft Bruno, Fnatic Onyx Filipina bisa eksekusi tersebut gitu loh. Yeah. Dan ternyata ketika mereka melawan Bruno, mereka tahu gimana nih obatnya. Mereka harus gameplay seperti apa yang dibawakan. Ternyata ya emang itu Filipina adaptif. Yep. Satu kata yang emang paling mengerikan dari Filipina. Jadi jadi semakin sulit ya sebenarnya untuk cari jawabannya karena mereka nggak pernah main dengan satu template yang sama Benar. gitu. Ya. Ya, karena tadi kalau kita lihat di game pertama mungkin mereka bermain seputar gold laner. Tadi kan di mid laner tadi. Iya ya, lebih fokusnya pokoknya Super mid lane-nya harus aman. Dan konsep team fight-nya beda banget. Di game pertama mereka harus group up 5 lawan 5 gitu kan. Selalu berlima, lindungi Keldra. Tadi kan chaotic banget kan. Oh ada kill di top, ada kill di bottom juga. Jadi threat-nya itu banyak banget. Bahkan King Kong sendiri pun kalau misalnya solo kill potensialnya udah tinggi banget. Terus mau ngapain coba? Gak bisa main 4-1 kan Iya. dari Falconnya. Dan dia mau apa? Level 15 Lawan- belum Menit 9, sebelum menit 9. Sebelum menit 9. 840. Iya 840, Iya. 850 lah. 850 itu udah level Wow. 15 lawan level 10. Iya, Iya. Itu gapnya jauh banget. Ya. Beda 5 level. Karena nanti kita juga harusnya bakal lihat sih secara di statistik ya. Kalau misalkan purple buff-nya tuh diambil sempat 2 kali di early game. Jadi pas turtle 1 ya mungkin kayaknya King Kong sadar ya kalau misalkan dia adu retribution di area turtle itu udah pasti kalah banget. Dan itu dari Dex sama King Kong udah kelihatan banget ya by goldnya. Emang udah terlalu jauh sih perbandingan goldnya. Antar individu. 6.500. Ini antar individu udah kayak gap gold per tim Iya, secara total ya. secara total. Ya, dengan game time yang mencapai angka 17 menit nih untuk sekarang. Tapi memang secara itemization juga Super Friends-nya udah ready. One di sana. Iya. Dan aku lebih ngeliat juga buat kill point-nya ya karena 15 lawan 4 sih banding 4 lagi-lagi ini dikit banget loh. Iya. Point kill yang diberikan buat Falcon kayak mereka punya potensi untuk bisa melawan tapi mereka sudah kalah secara mekanik dari awal yang membuat level mereka tertekan, item mereka juga ikut ke bawah akhirnya. Padahal ini ranah mereka loh. Iya. Yang dimana mereka adalah tim dengan average game time yang paling lama kan. Iya. Tapi kayaknya jawaban dari Cloud tadi bener-bener bukan pure untuk bener-bener 1v1 lawan Bruno-nya ya, bukan teman-teman. Iya. Tapi kalau teman-teman sadar, sebenarnya emang Parsianya nggak pengen nge-clear mid sering-sering gitu loh. Dia satu item langsung jalan-jalan sama Brusco kan. Dia pokoknya selalu jalan sebagai dynamic duo. Nanti Keldra itu yang bakal ngerespon gitu loh untuk wave minion yang ada di area midnya. Makanya di sini ya kalau teman-teman lihat kenapa di sini Keldra bawanya Master Assassin, ya bukan cuma dia pengen menangin laning lawan Bruno, tapi dia pengen ketemu siapapun nih di river, di mid lane, dia tetap bisa memberikan poke damage tersebut. Dan juga team fight yang di-initiate dengan Brusco nih. Kalau kita lihat Way of the Dragon-nya dia, sambutannya tuh selalu ada super friends di belakang. Karena mereka gerak as duo gitu loh. Jadi nggak ada yang gerak sendiri-sendiri om. Ya, dan dia nggak terlalu milih target ya. Kalau misalnya Semua. Tigreal pun kalau misalnya mati, ya udah mati aja. Soalnya Tigreal kan bisa dibilang threat paling tinggi dari Falcon sendiri. Iya, Jadi iya. nggak masalah. Biasanya Keldra berarti udah ada comms-nya tuh. Woi kick siapa aja ya? Iya. Udah fix mati kok katanya. Biasanya kayak gitu. Aduh. Kalau di Indo tuh udah sering kayak gitu. Kalau misalkan pemain cowok tuh malah lebih pede gitu loh. Jadi kayak dia nggak bakal ragu untuk nendang siapapun. Nah ini dia dari segi post game-nya juga ya yang bisa kita lihat untuk full damage dan damage taken. Ini dia purple buff dulu yang mau aku bahas nih. Purple buff 16 kali diambil sama King Kong kan. Dan ini menandakan kalau misalkan emang pressure-nya bakal benar-benar kuat banget untuk Dex-nya. Jadi dengan alasan purple buff-nya nggak ada, otomatis kan Dex ini ada objektif baru nih, mengejar level King Kong gimana pun caranya. Nah dengan mengejar level ini ya overthinking juga nih dia jadi nggak ngegerakin apa ya bisa dibilang
komposisinya dari Falcon ke gold lane. Jadi ya Kelranya bebas, dia bisa main di area river. Dan yang gue lihat dari tadi King Kong itu tahu banget timernya dari purple buff-nya Dax. Sering banget dia berangkat dari purple buff sendiri, terus bridge-nya di minionnya tengah itu jadi bridge untuk bisa masuk ke purple buff musuh. Iya. Itu kan jaraknya jauh banget. Nah, Dan dia sering banget bisa retry gitu. Wah, informasi itu gara-gara Brusco sih. Iya. Brusco dari awal udah buka vision gitu loh. Siapa yang di start dulu nih? Purple atau orange? Iya, dan semua dimulai dari turtle yang kedua ya berarti ya. Langsung fall off dipegang semuanya oleh Fnatic Onyx PH juga. Dan ini untuk ruang geraknya balik lagi, setiap kali ada tim fight yang bakal di-initiate dengan tim Falcon sendiri, mereka udah kalah level dan ya kadang-kadang kalah item. Dan membuat mereka udah langsung tereksekusi siapapun yang nanti terkena Way of the Dragon dari Brusco. Bukaannya dia di sana. Bener-bener cuma 4 menit loh ya. 4 menit dapat 2 turtle, habis itu udah nggak dapat Udah, apa-apa. nggak dapat apa-apa sama Dari sekali. Falcon, iya. Bener-bener langsung set turun semuanya. Turun Bukan semua. Fnatic Onyx PH. Jauh banget loh, 13.200. Dalam jeda ataupun dalam 6 menit mereka berhasil 10.000 gold itu ya, kalau Iya. nggak salah. Ngejar Hitung-hitung. langsung Iya. ya. Itu Snowballingnya lagi-lagi kan, snowballing. nggak masuk akal ya. Nyekeknya. Iya, nggak dikasih space sama sekali loh ini buat tim Falcon di game yang kedua. Bahkan kalau kita ngeliat ketika goldnya udah dipegang naik, ya udah penurunannya cuma di terakhir-terakhir doang. Jadi yang terakhir pun itu karena mereka main hati-hati ya. Iya. Kayak kita ngelihat mereka udah dapetin Lord yang pertama, mungkin bisa tapi mereka Heeh. masih tetap oke lah, kita respect nih, harus hati-hati juga. Nih ada Tigreal nih soalnya. Dan mereka gak terlalu banyak yang pegang Purify kan, cuma satu ya kalau nggak salah di Kelran tadi. Iya, Kelra gitu aja. Jadi ya mau gak mau mereka harus bisa main lebih tahan dulu di belakang juga. Dan memilih Cloud berhadapan dengan Bruno sebenarnya juga cukup taktik yang berbahaya loh. Agak ada resiko. Ada sebenarnya. resikonya. Cuman kita nggak melihat ada gangguan yang terlalu berarti ternyata nih. Karena yang lainnya ternyata diacak-acak dengan King Kong. Nah itu dia kan King Kongnya ambil purple buff-nya terus buat Dex. Jadi Dexnya nggak sempat untuk ngegeng ke gold lane. Nggak ada waktu dia. Kelihatannya dari tim Falcon ini mereka selalu one step behind ya. Ketika Fnatic Onyx mau ngegeng ke atas ke bawah, mereka selalu respon, nggak ada proaktif movement dari mereka sendiri. Dan akhirnya setelah beberapa tahun, Kelra bukan MVP. MVP by GoPay ya kali ini jatuh ke arah Super Friends karena emang udah sesuai prediction dari Kevin juga sih di awal. Karena tipikal gameplay yang berbeda juga yang mereka bawain di game kedua. Dan ini kan penggerak kan, jadi kayak roda gitu loh. Brusco sama Super Friends ini yang ngegerakin terus gimana caranya Fnatic Onyx biar tetap dapetin kill. By the way mau tanya dong Mbak KB. Soalnya kalau nggak salah Super Friends kemarin tuh pakai Varsa, first itemnya Genius One. Kenapa dia pilih ke tadi Glowing dulu kemudian di Holy Crystal? Kayaknya buat di komposisi ini ya kayaknya ya. Dia kayak emang pengen bikin si Faramisnya lebih gampang buat menghilangkan Nether Realm-nya mungkin. Oh, Karena kayaknya dia mau yang tipe burst tapi tetap ngasih efek dari life band-nya juga. dikit-dikit. Dikit aja. Ya, kayaknya emang di sini posisinya karena ada Joy juga kali ya. Jadi dia bukan damage dealer satu-satunya. So, ya dia bakal tetap bermain sebagai mid laner, perannya sebagai mid laner tapi tidak melupakan bagaimana item-item yang tetap bisa mendeliver damage secara maksimal. Ya, dan gankingannya di Fnatic Onyx ini selalu dapat korban gitu loh. Plus Bruno juga. Ini mungkin yang bisa menjawab lebih validnya ya buat Kevin juga. Karena kalau menurutku Bruno ini kan bawa Husklaw. Pasti Husklaw lebih tepatnya udah First first item ya, itemnya. first Iya. Dia kayak langsung di-deny dengan efek life band. Ya, itu buat glowingnya tadi ya. Tapi memang untuk burstnya mereka udah terlalu unggul dari early-nya yang tadi kita lihat kan dari gold graph-nya juga yang menurun langsung dipegang Fnatic Onyx PH. Ya, ini semuanya kelihatan dari sini. Kalaupun ada implosion yang misalnya bisa diciptakan juga, gak ada yang follow up yang berarti gitu loh. Gak ada poin kill berarti yang bisa dapetin kan Falcon Esports. Mereka masih lanjut ya di bawah turret nggak masalah sama sekali. Kayak adrenalin rush-nya jalan, tapi in a good way gitu. Iya. Dan ya di last moment memang ya kalau tinggal